Kemudian perlu juga Ananda ketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan pemikiran tersebut. Menurut Muhammad Amin, ada dua faktor utama yang membuat terjadinya perbedaan-perbedaan dalam aliran kalam. Pertama, faktor internal, faktor dari dalam umat Islam itu sendiri. Pertama, Al-Quran selain mengandung seruan keesaan Allah atau tauhid dan nubuah, Al-Quran juga mengandung perdebatan terhadap berbagai kepercayaan dan agama-agama yang telah ada. Artinya, di samping Al-Quran itu membahas masalah ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, nabi dan rasul, Al-Quran itu juga menyinggung akidah kepercayaan orang-orang yang sebelum Islam. Contoh akidah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, agama Hanif, Nabi Musa, Isa dan lain sebagainya. Juga menyinggung orang-orang yang menyembah batu, menyembah api, kaum Majusi dan lain sebagainya. Sehingga tentu itu menarik perhatian orang-orang yang menyembah seperti api tersebut. Kemudian juga melatar belakangi perbedaan dan perdebatan. Yang kedua, terjadinya perkembangan pola pikir umat Islam. Para tokoh agama cenderung ke arah filsafat untuk mempertanyakan bagaimana hal ihwal keagamaan yang mereka anut secara kritis. Keyakinan agama yang samar-samar digali dan dicarikan tafsirnya. Artinya, orang semakin kritis melihat suatu permasalahan agama. Contoh, ibadah kurban. Kenapa ibadah kurban itu dianjurkan? Kenapa ibadah kurban itu dengan menyembelih sapi, kambing, unta dan lain sebagainya, kenapa harus disembelih dan lain sebagainya? Kenapa tidak langsung dibunuh saja, ditusuk, dibakar, dicincang dan lain sebagainya? Kenapa harus ada pelakon-pelakon? Itu contohnya dalam perbedaan-perbedaan tersebut. Jadi karena orang berpikir secara filsafat, kenapa, bagaimana, kenapa begitu, kenapa begini dan lain sebagainya, maka banyaklah terjadi perbedaan-perbedaan di antara menafsirkan dalil-dalil. Yang ketiga, faktor yang menyebabkan timbulnya perbedaan-perbedaan kalam itu adalah setelah Nabi Muhammad SAW wafat, timbul perbedaan pandangan politik. Pertama, dari pandangan politik. Karena kita ketahui Nabi Muhammad selama semasa hidup beliau menjalankan dua fungsi utama. Pertama, fungsi sebagai kepala agama atau sebagai nabi. Yang kedua, sebagai fungsi kepala pemerintahan. Dan setelah beliau meninggal, ada kekosongan kepala pemerintahan, dan di sana para sahabat Nabi mulai berbeda pendapat tentang siapa yang berhak dan siapa yang akan melanjutkan dakwah Nabi. Sehingga terbentuklah aliran-aliran kalam itu sendiri. Kemudian juga ada faktor eksternal atau faktor pendorong dari luar yang mendorong timbulnya aliran-aliran kalam tersebut. Satu, karena penaklukan Islam baru masih membawa tradisi lama ke dalam kehidupan beragama. Satu, karena pemeluk Islam baru masih membawa tradisi lama mereka ke dalam kehidupan beragama. Dengan semakin banyaknya orang yang memeluk agama Islam, dan mereka masuk Islam itu bukan semenjak kecil, tetapi mereka sebelumnya sudah beragama. Ada yang agamanya menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal dan lain sebagainya. Ada yang sebelumnya menjadi pendeta, ada yang sebelumnya menjadi kepala-kepala agama dan lain sebagainya. Dan kebiasaan-kebiasaan dari agama mereka sedikit banyaknya masih mempengaruhi pemikiran mereka tentang Tuhan, pola ibadah mereka dan lain sebagainya. Yang kedua, aliran-aliran dalam Islam yang dipelopori oleh Mu'tazilah berusaha untuk mengembangkan ajaran dengan kritis, dialog dan debat.
Artinya muncul paham di dalam umat Islam itu untuk mempertanyakan permasalahan agama, dalil-dalil agama itu secara lebih kritis, sehingga ada bagusnya tetapi juga ada buruknya apabila itu dilakukan secara terbuka, bebas, dan tidak ada kontrol. Baiklah, setelah itu, setelah Ananda melihat faktor-faktor tersebut, maka sekarang kita akan lanjutkan materi kita di pengertian atau akidah pada masa Nabi Muhammad SAW.